Tuhan, kami rindu lagi Engkau berfirman kepada kami. Perkataan-Mu itulah kekuatan kami, Tuhan. Perkataan-Mu itulah yang bisa membaharui kami. Perkataan-Mu itulah Tuhan yang bisa benar-benar menolong kami. Berkati kami lagi, Tuhan. Kami sangat memerlukan anugerah belas kasihan-Mu untuk boleh turun atas kami. Engkaulah yang mengenal kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu tentang hati dan pikiran kami. Biarlah ketika Engkau menyelidiki dan ketika Engkau berbicara, biarlah lembut hati kami untuk menerima apa yang Tuhan katakan. Dan benar-benar mau untuk boleh dibaharui oleh Tuhan. Karena kami menyadari, kami masih perlu terus untuk boleh disempurnakan oleh Engkau Tuhan yang sempurna itu. Berkati ya Tuhan hamba-Mu dalam segala keberadaannya, supaya kuasa Roh-Mu yang kudus itu leluasa memakai dia untuk apa yang Engkau mau kami dengar bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi untuk kita semua. Iya. Pagi ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari 2 Tawari 15. 2 Tawari 15. Ayat 1 sampai 8. Dua Tawari 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Azaria bin Oded dihinggapi oleh Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah perkataanku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran, daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Iya, Raja Asa ini adalah satu-satunya raja yang paling lama memerintah. Salomo 40 tahun, Daud 40 tahun, tetapi dia 41 tahun. 1 tahun poinnya lebih tinggi dari raja yang ada ini. Iya, di sini temanya yang kita belajar hari ini, awal yang hebat, akhir yang tragis. Iya. Temanya awal yang hebat, akhir yang tragis. Nah, di sini kita melihat Raja Asa pada awal pemerintahannya, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Nah, itu bisa kita melihat di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-7. Mari kita baca. Pasal yang ke-14. Pasal 14 ayat 7. Saya akan bacakan. Katanya kepada orang Yehuda, mari kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok serta menara-menaranya.
pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita dari segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Nah, di sini kita melihat bagaimana Asa ini memang bukan hanya dia, tapi mengajak orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Tentu dia mengingat pengalaman Rehabeam, ya, anak Salomo. Bagaimana dia tidak mencari wajah Tuhan Allahnya. Dan memang itu sudah menjadi nubuatan Tuhan ketika zaman Salomo sebenarnya. Tuhan akan mengoyakkan kerajaan itu dari keturunannya. Dan itu digenapkan pada masa Rehabeam. Kenapa? Masa Rehabeam ini, anak dari Salomo ini, dia tidak menghormati Tuhan. Maka disitulah penggenapan dari nubuatan Tuhan terhadap Raja Salomo. Hanya 2 suku yang menjadi kekuasaan keturunan dari Salomo. 10 suku itu dikuasai oleh Yerobeam. Nah, di sini tadi kita melihat tentu ini menjadi pengalaman bagi Raja Asa. Dia belajar dari yang tua-tua. Dan dia memilih untuk bergantung kepada Tuhan di awal pemerintahannya. Dan memang kerajaannya Tuhan buat aman. Padahal hanya 2 suku. Tetapi Tuhan tolong. Bukan karena kekuatan dari Yerusalem itu sendiri, sehingga mereka bisa terlindung. Bukan karena kehebatan militer mereka. Karena hanya Yehuda 300 prajurit gagah perkasa. Dan Binyamin itu sekitar 280 prajurit gagah perkasa. Jadi sedikit dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana prajurit mereka gagah perkasa. Tapi karena mereka bergantung kepada Tuhan, Asa ini bergantung kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan tiap-tiap hari gitu ya. Sehingga Tuhan memberikan wibawanya di sana dengan memberi perlindungan atas kota itu. Ya, maka kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Tuhan. Melebihi apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Asa ini. Ketika dia benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita melihat di pasal 9, nanti Bapak Ibu bisa baca sampai pasal 15. Ayat, bukan pasal ya. Ayat 9 sampai 15 di pasal yang ke-14. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di sini diceritakan bahwa Zerah orang Ethiopia menyerang Yerusalem, Yehuda. Dengan kekuatan 1 juta prajurit dengan 300 kereta kuda. Nah, ini kan udah 1:2 ya. Nah, ini kekuatannya itu gimana ini? Kalau dari lihat di sini saja pun kita sudah bisa bayangkan ya. Kalau 2 lawan 4 ini masih bisa lah. Kan gitu ya. Tapi kalau 580 prajurit, 580.000 prajurit dibandingkan dengan 1 juta. Ini kayak mana? Kalau udah hitungan-hitungan manusia, enggak KO. Sudah KO itu. Tetapi di sini Asa menaruhkan harapannya kepada Tuhan dan dia berdoa. Mengajak orang Israel dan kita bisa lihat di ayat 11 dikatakan, Asa berseru kepada Allah, ya Tuhan, selain pada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan dengan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Inilah menjadi isi doanya. Dan kita melihat, dia menang. Dalam kemustahilan ini tadi, dia menang. Apalagi yang kita melihat sebagai bentuk-bentuk bagaimana Asa ini memang bergantung kepada Tuhan. Di sini waktu Azaria yang kita baca tadi ya, Azaria bin Oded ini memberitahukan firman Tuhan, dikatakan tadi, dengarlah kepadaku, Asa dan penduduk Yehuda dan Benyamin.
Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Kalau bahasa yang lain, saya catat ya, bahasa sehari-hari dikatakan gini. Hai Raja Asa dan seluruh penduduk Yehuda dan Benyamin, dengar, Tuhan dekat padamu kalau kamu dekat padanya. Jika kamu meminta petunjuk Tuhan, ia akan memberitahukannya. Tetapi kalau kamu tidak menghiraukan dia, ia pun tidak menghiraukan engkau. Dengan itu kita melihat reaksi Asa ini apa? Ketika dia mendengar nabi ini berbicara, dia benar-benar membuat satu pembaharuan lagi. Karena sebelumnya sudah, yaitu dia sudah memberantas berhala-berhala, tapi dia membuat satu pembaharuan lagi. Artinya kita lihat ya, begitu firman Tuhan berbicara kepada dia, dia siap untuk boleh dibaharui dan melakukan pembaharuan jikalau ada hal-hal yang memang dia lihat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka apa yang dilakukannya? Dikatakan tadi, ia menguatkan hatinya setelah dia mendengar firman itu, lalu menyingkirkan dewa-dewa kejijikan seluruh tanah Yehuda. Kalau kayak gini kan harus ada penyisiran kan ya. Mana mungkin dia memberantas seluruh dewa-dewa yang ada di Yehuda dan juga di seluruh wilayahnya tanpa ada penyisiran. Oh misalkan kita kemana nih? Ke daerah Sisera, gitu ya. Mungkin wilayah-wilayah tertentu di kerajaannya, kecamatan ini ya, kalau sederhananya untuk kita gitu ya, kecamatan Kuala Bekala, periksa. Oh di sini ada, berantas. Kecamatan Medan Tuntungan, periksa. Kan begitu ya berarti ya. Ibaratnya kalau soal hati tadi, kalau tadi sudah disinggung oleh Rima ya, Tuhan kepalaku ini kayak mana ya? Gitu kira-kira ya, tanganku ini kayak mana ya? Hatiku ini kayak mana ya? Ini kan menyisir namanya ya. Sehingga apa? Semua dewa-dewa kejijikan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang penyembahan, bukit-bukit pengorbanan, itu semua dia berantas. Kita melihat, inilah bentuk hati Asa ini yang memang mengandalkan Tuhan. Begitu Tuhan berbicara, dia tidak melawan. Apalagi yang kita lihat sebagai bentuk dia bersandar kepada Tuhan. Ketika itu tertulis di dalam 2 Tawarik 15 ayat 16. Bahkan Raja Asa memecat maka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Kalau di bahasa yang lain dikatakan apa? Patung yang gak layak untuk dilihat, patung senono. Seperti itu ya. Iya. Jadi ini yang dilakukan neneknya. Ini kan permaisuri ya. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana memang Asa ini mau di jalan Tuhan itu. Jalan Tuhan tadi apa? Ya ini yang gak berkenan. Oke Tuhan, kira-kira gitu ya. Dan dia apa? Dia pecat neneknya itu. Iya. Dan juga dia hancurkan berhala dewa Asyera tadi dan sampai dikatakan apa ya, haluskan dan bakar. Ini kayak mana kita lihat ya. Sampai memang benar-benar tak ada bentuk gitulah. Enggak kelihatan lagi gitu. Enggak ada sisa seperti itu. Begitulah hatinya mau di jalan Tuhan tadi. Iya. Kalau kita melihat kemudian gimana? Kalau awal yang hebat, akhir yang tragis gitu ya. Tapi kemudian setelah 36, itu tercatat di dalam 2 Tawarik 16. 2 Tawarik 16 ayat 1. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, Raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Baesa ini Raja Israel, saudaranya. Kan gitu ya. Ada jalur antara Israel untuk ke Yehuda ini. Jadi kan kalau tadi kita baca itu di pasal 15,
Kan ada orang-orang Simeon, ada orang-orang Manase, orang-orang Efraim. Ini kan wilayah Israel ini, bagian utara. Jadi kan ada yang berpihak kemudian kepada Asa ini tadi. Karena mereka melihat Tuhan menyertai Asa. Jadi mereka akhirnya berbelok. Jalan di mana orang-orang bisa, artinya dari Israel ke Yehuda, itu di stopnya. Iri dia ya. Iri si Baesa. Enak kali. Rakyatku dia ambil. Oh, enak kali dia. Ini kan masyarakatku. Kenapa condongnya ke sana? Ini milikku, kok ke sana? Kelibatnya kan gitu ya. Dia stop. Tapi gimana? Dalam tindakan Baesa tadi, di sini nggak ada lagi. Raja Asa bertanya. Iri hati dibalas dengan iri hati, ya gitu ya. Jahat dibalas dengan jahat. Kebencian dibalas dengan kemarahan. Apa yang dilakukan Asa kemudian? Itu nanti Bapak Ibu bisa baca mulai ayat 2 di pasal 16 ini dan seterusnya. Dikatakan Asa mengeluarkan emas dan perak dan perbendaharaan rumah Tuhan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan. Rupanya Raja Aram Ben-Hadad ini sekutu, artinya teman. Lalu Asa potong. Ada kemarahan, jalan keluar jadi salah. Ketika kemarahan, ketika ada artinya seperti tadi dipotong gitu ya, atau ada seperti ini tadi merasa kecewa, dia nggak datang kepada Tuhan. Anaknya gitu ya, ini potongnya pula aku, nggak tahu kawan ini, gitu kali ya. Akhirnya apa? Dia potong lagi dengan caranya. Dengan apa? Kasih apa yang menjadi harta Tuhan di bait Allah, hartanya membeli perlindungan kepada Ben-Hadad, Raja Aram. Iya, ini pertama. Memang tidak ada dicatat ya, bahwa Asa ini marah, iri, benci dengan tindakan Baesa. Mungkin itu gak ada catatan, itu pikiran saya saja sih. Dicatat di Alkitab ini gak tertulis memang. Tetapi tindakannya ini kan ada yang mendasari. Kenapa akhirnya dia motong untuk memilih berkoalisi untuk membeli perlindungan dari Ben-Hadad? Jangan lagi kau bersekutu dengan Baesa. Tolonglah aku, itulah kata-katanya. Jangan lagi kau beri perlindungan kepada Baesa, tapi tolong aku. Nah, ini akhirnya apa yang Tuhan katakan kepada Asa ini? Dikatakan di ayat yang ke-9 pasal 16 ini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melihat kekuatan, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Tuhan mengutus pada waktu itu datang Nabi Hanani, penglihat kepada Asa, untuk memperingatkan apa yang dia lakukan itu adalah satu tindakan bodoh. Karena apa? Dengan sikapnya itu berarti dia lebih mengandalkan kekuatan Ben-Hadad daripada Tuhan. Dengan kata lain, dia sudah menolak Tuhan. Sikapnya itu, walaupun kata-katanya tidak ada, tapi sikapnya itu sudah menolak Tuhan. Karena caranya lah sudah ada di sana. Tuhan bilang, perlakuanmu ini bodoh. Dan Tuhan bilang, engkau akan mengalami peperangan. Apa yang dilakukan Asa di sini? Di ayat yang ke-10 dikatakan, maka sakit hatilah Asa karena perkataan penglihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Beruntun ya, makin dengan kesalahan, kemarahan terhadap Baesa,
Akhirnya melakukan satu tindakan yang konyol, meminta perlindungan kepada Ben-Hadad. Ditegur oleh Tuhan, tapi dia bukan merendahkan diri, bahkan melawan Hanani itu, mengurung Hanani. Setelah itu tidak berhenti. Dikatakan tadi di sini, menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Iya. Dan setelah ini memang kita melihat nanti bagaimana keadaan kerajaan Asa ini sudah mulai bermasalah. Tuhan izinkan. Iya. Dan kita melihat juga dari hal ini, kalaupun misalkan sebuah lari ya, apalah itu start yang bagus kalau akhirnya tidak baik, kan begitu. Bukan berarti kalau gitu awal gak bagus, akhir gak bagus. Bukan begitu, beda Manase ya. Manase startnya gak bagus, akhirnya memang bagus. Tapi terlalu lama Manase tidak bagus. Terlalu banyak cacat-cacat dalam hidupnya, sehingga ini sudah mendarah daging di dalam masyarakatnya. Ketika pun akhirnya satu hal Tuhan izinkan untuk membuat dia benar-benar tertekan, memang dia kemudian berbalik kepada Tuhan dalam pertobatan. Tetapi terlalu berakar sudah di dalam masyarakatnya. Walaupun dia melakukan pembaharuan, dia sendiri berbalik kepada Tuhan, perbaikan ke bawah itu tak tertolong lagi. Itu nampak dari mana? Ketika pembuangan salah satu ke Babel, dikatakan tetap mengingat dosa Manase. Kenapa ini disinggung? Berarti itu berakar. Jadi jangan pula bilang gini, ya udahlah kalau gitu ending yang baik aja. Tapi di sininya gimana? Gitu kan? Cacatnya banyak. Ya walaupun saya sudah pernah mungkin cerita di sini, seorang bapak bilang begini, dia bertobat kemudian gitu ya, awalnya istrinya, tapi dia kemudian anaknya waktu itu masih kecil-kecil. Dia bilang gini, aku bersyukur ketika anakku masih kecil, aku datang dalam pertobatan. Kalaulah tadi mereka sudah besar, betapa banyak kenangan busuk tentang hidupku dalam diri mereka. Ini belum ada yang bisa mereka ingat, sehingga masih banyak yang bisa aku perbaiki ke depan. Iya. Gitu ya. Apa yang kita bisa belajar dari hidup Asa ini tadi? Bahwa kita perlunya terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Dan apabila kita salah, dan ketika Tuhan menegur, bukankah di situ yang perlu apa? Pertobatan, bukan menolak. Iya. Itu enggak ada di sini ya. Kita kalau ditegur firman Tuhan, terima kasih Tuhan kau ingatkan aku. Ataupun ditegur pendeta 4 mata, atau jangan-jangan tegur pendeta di depan beberapa orang, Tuhan terima kasih gitu ya. Saya sendiri juga enggak begitu kalinya. Pernah juga ada masa di mana ibu tegur saya di hadapan orang lain yang mungkin enggak begitu rame, adanya di sini. Kan bisa sih 4 mata, firman Tuhan kan bilang gitu. 4 mata dulu, baru 6 mata, baru 8 mata. Ini masa bermata-mata, aku di situ ditegur. Gitu kan, bentuk pembelaan. Tapi kemudian setelah pulang dari situ, walaupun ada hati melawan, kemudian di kamar Tuhan bilang, apa bedanya 4 mata dengan 8 mata? Di mana salahnya? Pada mata-mata itukah masalahnya? Atau pada hatimu? Ternyata harga diri. Walaupun tak bisa, gak jelas juga rupiahnya berapa ya kan? Tapi itulah harga diri ini. Di sini, terakhirnya apa Tuhan bilang? Kalau yang dikatakannya itu benar, kenapa kau meradang? Oke lah, kita biarkan saja kau dengan keadaanmu ini. Oke, kau pikul silahkan. Yang rugi siapa? Yang sakit itu mana? Kau kan? Gimana? Kamu mau tetap di situ? Dan ini menjadi penghalangmu. Karena apa? Ini berarti kamu pilih tidak berjalan jalan-jalanku. Ya kalau kau gak mau dalam jalanku, gimana aku akan berada dalam jalanmu yang tidak benar ini? Nah seperti itulah. Jadi ada bentuk pergumulan.
Ya, jadi kan bisa juga dulu awal dalam pernikahan ya kan nanya Tuhan, Tuhan endangnya jelmana ini kah orangnya Tuhan. Ya tentu ukurannya karena dia bertobat kan melayangkan mata sama yang bertobat kan gitu ya kan. Bukan pula udah bertobat layangkan mata mana yang glowing ini. Mana yang agak-agak tajir ini. Enggak lagi lah tentunya dalam hal itu. Kalau mata masih mengarah seluruh wilayah kan gitu ya. Ya percuma juga. Tuhan yang mana? Kalau yang Tuhan buat ukuran pertama pun tidak masuk menjadi pasangan seimbang. Ini aja udah diterobos. Sok nanya-nanya yang lebih spesifik. Ini udah apa ini peralatan memperalat Tuhan. Mungkin awal bertanya sama Tuhan. Dan jelas pimpinan Tuhan dalam pernikahan itu. Tapi di dalam perjalanan, kayak Joshua tadi bilang ya. Saat teduh ndai penggo sekedar. Saat teduh itu pun sudah sekedar. Kenapa? Ya tentu kalau tidak waspada banyak hal yang akan menggeser. Iya, jadi udah sekedar rutinitas tanpa menyadari akhirnya sudah banyak yang rusak. Akhirnya apa? Sampai kacau pun tak sadar. Udah kacau, anak udah melawan, istri sudah jutek gitu ya kan. Udah kacau beneran. Iya, kami pun juga pernah kacau di rumah ini. Semua kacau. Gitu ya kan. Kacau dengan sana, kacau dengan sini. Masih merasa apa? Ini yang perlu diperbaiki Tuhan. Itu yang perlu dibereskan. Maka doanya kan, sadarkan dia Tuhan. Luruskan hidupnya Tuhan. Gitu-gitu. Tapi begitu gak ada perbaikan, mulailah. Tuhan apa sebenarnya yang kau mau ajarkan? Nah ini udah mulai nurun kan. Kalau nurun baru ada pengajaran. Tuhan apa sebenarnya yang kau mau katakan lewat situasi ini? Barulah firman itu ngomong. Kau beres sekali rupanya. Wah satu-satu. Gak berani lagi lah tegak muka ini. Ya di sini ya rupanya yang paling banyak untuk bisa dibenahi. Bukannya di situ di sini. Waduh. Tapi ternyata apa? Ketika datang merendahkan diri untuk benar-benar Tuhan perbaiki. Tidak adanya terlalu besar untuk Tuhan tidak sanggup kok perbaiki. Tuhan sanggup. Tapi selama ada pembelaan, selama ada yaitu tadi ya, merasa benar, gak ada perubahan. Iya. Kacau yang makin ada. Maka tadi kita lihat ya, apa dikatakan tadi di sini, kita bisa belajar dari hidup Asa ini. Ketika dia benar-benar bertanya kepada Tuhan untuk setiap keadaan, Tuhan ini aku udah diperangi. Tuhan tolong dalam ketidakmampuannya, dalam keterbatasan tentaranya. Ketika firman Tuhan dia dengar menegur dia mau untuk boleh memberantas apa yang tidak tepat tadi. Ketika ada yang dia lihat dalam anggota keluarganya, neneknya tadi tidak benar, dia tidak ada kompromi di situ. Sebagaimana Tuhan mau demikian dia bersikap seperti itu. Tapi kita melihat tadi ya, begitu hatinya dipenuhi kemarahan terhadap Baesa, mulai tindakan jahat muncul. Yaitu apa? Minta perlindungan kepada bangsa lain. Dan yang dia ambil itu apa? Harta Tuhan. Sini gak ada ya. Tuhan kepepet pula bulan ini Tuhan. Perpuluhan ini maklum lah ya. Tuhan kepepet. Anak sekolah. Macam mana lah Tuhan. Ini kan. Itu sederhananya, kalau dia kan dikulitinya beda Allah. Kita enggak amplop tadi yang udah disisihkan setia selama ini. Serahkan bagian Tuhan. Gitu selama ini kan, tahun ke-10. Gue memang ya sekali saja buat itu. Kompak suami istri enggak apa-apa lah mak. Kita ambil aja lah itu sekalinya. Pelanggaran enggak langsung diawali dengan 2 kali. Berawal dengan sekali, baru lanjut 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali nanti udah gak berasa lagi. Kacau terjadi baru udah mikir, kenapa ini? Ada apa ini? Nah kan gitu ya, itu gak di sini, itu di Raja Asa ya kan. Iya Raja Asa yang begitu, sini enggak kan? GKMI Kasih Anugerah yang beribadah di sini dan di rumah kan? Gak neko-neko hatinya ya.
Hanya Asa. Iya. Dikatakan apa? Tuhan itu sebenarnya lebih kuat daripada kekerasan otak kita. Jadi kalau mau keras-keras dengan Tuhan ini, menurut kamu siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa, Bu? Iya ya, itu udah setuju kita itu, Bu. Iya. Kekerasan kepala kita ini tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan Tuhan. Jadi kalau gitu kayak mana? Iya, daripada hancur milih mundur aja lah ya. Ya milih tunduk aja lah. Udah terbukti kok Raja Asa. Dan apalagi kita melihat, dikatakan tadi di ayat 15, di pasal 15 ayat yang kedua ini tadi dikatakan, ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta kamu bila kamu beserta dengan dia. Bila kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Apa sebenarnya janji Tuhan di sini? Dikatakan Tuhan menyertai orang yang sungguh mencari dia. Dalam seluruh firman Tuhan yang bisa kita baca, tiap kali orang Israel mencari Tuhan, segenap hati gak Tuhan menyatakan diri. Kesaksian tadi juga sudah berbicara ya. Begitu dia menetapkan hati, membawa satu pembaharuan untuk berkomitmen, setia dalam saat teduh. Bukan hanya setia dalam hal rutinitas, tapi benar. Bukan sekedar, tapi memang ada rasa haus di sana. Nggak tunggu bulan depan kan? Artinya Tuhan berbicara. Tapi kan di situnya dia bisa langsung mendengar Tuhan berfirman. Kita masih dengarnya firman Tuhan berbicara. Masih berasanya firman itu ke hati kita. Ataukah sudah biasa datar? Oh ini juga rupanya. Oh bulan lalu mirip ya. Gitu kan. Mirip firmannya ya. Tapi tegurannya gak berubah. Gitu. Ini kayak mana? Tuhan bilang, kalau engkau, ini janji Tuhan ya. Kalau Tuhan berjanji itu pasti benar. Kalau engkau berjalan di jalannya, dia akan berjalan di jalan. Kalau engkau mencari dia, dia akan menyatakan diri kepadamu. Apakah jadi ukuran kita ini memang terus berjalan di jalan Tuhan, ukurannya apa? Apakah hari lepas hari pengenalan kita akan Tuhan makin ada? Apakah hari lepas hari firman Tuhan itu makin berbicara? Ini ukurannya. Jadi kalau udah, maksudnya gini, jangan terus pegang pertobatan 20 tahun yang lalu, pertobatan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tapi tidak melihat, iya aku udah terima Yesus, udah bertobat. Nah itu kan. Tapi enggak ada hari lepas hari makin bertambah pengenalan akan Tuhan. Hari lepas hari firman Tuhan itu berbicara, ini sesuatu. Maka bisa melihat koreksi diri kita. Apakah hari lepas hari itu Tuhan terus berbicara? Pengenalan kita makin bertambah akan dia. Ya, karena apa Tuhan bilang? Jikalau engkau melakukan perintahku, maka apa? Aku akan menyatakan diriku kepadamu. Lalu apa lagi Tuhan katakan di sini? Di ayat yang keempat. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Apa janji Tuhan di sini? Tuhan menjawab doa bagi orang yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepadanya. Bukan dibilang mudah-mudahan loh. Walaupun bentuknya nanti bermacam bentuk jawaban doa itu, yang jelas nanti kita sendiri pun memang melihat. Iya Tuhan, melihat Tuhan itu. Janji Tuhan ini ya, bahwa apa? Tuhan akan menjawab doa ketika kita benar-benar percaya kepada dia. Benar-benar bergantung kepada dia. Benar-benar letakkan semua kepada dia. Ya saya melihat waktu kami kacau-kacaunya waktu itu, gitu ya.
Saya kacau dengan Rima, kacau dengan Nela, kacau dengan Ibu. Ini bukan 1, 2 lagi, semua. Tanpa ada yang tersisa. Gitu ya. Tapi ketika di situ, kalau Rima tadi agak tahannya, takut dia kali. Bahwa salah satunya itu saya yang dia bicarakan. Ya kan? Mungkin maka agak tersirat gitu tadi ya. Tapi inilah fakta, karena nggak mungkin yang dekat itu nggak bergesekan, mustahil itu. Tuhan sendiri sudah berkata, besinya menajamkan besi. Maka suami istri nggak mungkin nggak bergesekan. Tapi dalam gesekan itu bagaimana sikap? Apakah di situ saling menyalahkan atau justru di situ datang kepada Tuhan? Apa ini Tuhan? Nah, ketika saya bilang apa ini Tuhan, barulah memang Tuhan berbicara. Mulai tunjukkan Tuhan, ternyata yang pertama tunjukkan Tuhan bukan orang ini. Saya berharap tadi kan orang ini, hal-hal yang perlu diperbaiki untuk bisa saya khotbahkan gitu kan, ke mereka gitu kan. Ternyata saya tuh duluan dikasih tahu, yang ini, kau yang ini. Tapi waktu itu memang saya bilang, Tuhan aku mau merendahkan diri. Ada malah dalam hati saya, lap kakinya pun aku mau, yang diajarkan Rima tadi itu terlintas dalam otak saya. Tuhan lap kakinya pun aku mau. Dan ketika saya lakukan itu orang ini tertawai saya loh. Dan memang saya praktekkan. Saya lap kaki ibu, saya ambil baskom, saya ambil lap-lap, saya lap kakinya. Orang ini ketawa. Jadi kan waktu itu saya pikir gini lagi, waktu mereka ini tertawa tapi firman Tuhan lagi melintas. Ketika engkau melakukan, artinya saya ingat waktu Daud itu ya. Kan Daud itu waktu dibawa tabut bait Allah itu, kan dia menari-nari. Dan ketika anak Saul itu gitu ya, lihat dia dari sotoh, dia melihat Daud ini kayak orang gila menari-nari di hadapan tabut itu, dia tegur Daud, kau ya, mana harga dirimu? Di hadapan budak-budak kau bersikap seperti itu. Malu aku, kira-kira gitu ya. Aku istri raja, kau raja bersikap seperti itu. Apa Daud bilang? Di hadapan Tuhanku, aku akan merendahkan diriku. Di hadapan Tuhanku, aku akan mempermalukan diriku. Dalam artian mempermalukan bukan memalukan Tuhan. Enggak ada harga diriku pertahankan di hadapan Tuhanku. Jadi itu yang menghibur saya, karena orang ini udah ketawa. Saya mau praktekkan betul gitu kan. Ya gak harus letterlock gitu Kak Lina, dia bilang gitu kan. Sampai gak harus letterlock gitu. Aku sebenarnya mau gini. Tuhan aku memang benar-benar mau selesai. Saya rasa itu sebagai sebuah sikap saya rasa ya. Memang aku mau juga dibaharui gitu. Dan memang betul kok. Ketika dipraktekkan apa yang Tuhan itu katakan. Jadinya. Pembaharuan itu di dalam hati. Dan mulailah Tuhan ingatkan. Berdoa, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Itulah yang kemudian Tuhan katakan. Inilah yang berkurang dalam dirimu selama ini. Tidak lagi kau berjaga-jaga 1 jam. Doamu itu enggak lagi 1 jam. Itu masih kau menang dari pencobaan. Iya. Jadi di sini tadi ya. Tuhan katakan ketika kita berdoa dia akan menjawab. Kalau sungguh-sungguh kita percaya. Dan dijanjikan Tuhan lagi ayat 7 di pasal 15 dikatakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Kesetiaan itu menuntut perjuangan. Kesetiaan untuk mengikut Tuhan itu menuntut usaha. Ketaatan itu menuntut sebuah usaha. Seperti kesaksian tadi ya. Ini hal awal. Untuk saat teduh, bangun lebih awal. Ini kan perjuangan. Kalau lebih enak memang tidur sampai jam 7 kan. Baca. Dah. Lah, pergi. Tapi bangun jam 4. Saya bilang lebih enak bangun jam 4. Kalau awal-awal, enggak. Walaupun nanti setelah beberapa bulan itu sebuah kebiasaan. Tapi kan menuntut sebuah pembaharuan dan komitmen dan juga sebuah usaha. Dan Tuhan bilang apa? Jangan lemah semangatmu. Ya Jos, jangan lemah semangat ya Jos. Ini kan udah 1 bulan nih gitu ya kan. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu.
Ada upah untuk sebuah kesetiaan. Ada upah untuk sebuah usaha menaati Tuhan. Ada upah untuk sebuah ketekunan. Ada upah ketika melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini kalau berbicara soal upah kan semangat ya. Sama Tuhan ini dia cerita upah loh. Itu dia ceritakan. Kita aja kan kalau dibilang Bapak akan rekomendasikan ini naik pangkat ini bulan depan ya Pak ya. Kalau kinerja Bapak mungkin lebih lagi dari hari ini saya akan rekomendasikan kata atasan kita. Kuakap pedem ini. Kurasa ini semangatnya menggebu ini. Oh iya haruslah. Karena apa? Mengingat upah. Tuhan juga berbicara upah dan itu bukan sesuatu yang haram. Sesuatu yang apa ya, masa sih cerita upah di dalam Tuhan? Ya iya. Upah itu seringkali enggak semata-mata berbicara soal di kekekalan. Upah itu juga seringkali kita dapatkan di sini. Ada juga orang bilang, iya untuk apa upah kalau toh di sana, katanya lagi kan, di sananya nanti di sana. Iya, tapi Paulus sendiri berkata apa? Aku berlari-lari, mengejar panggilan surgawi itu. Untuk apa? Mendapat upah di sana. Iya gitu kan. Juga di sini. Ini adalah janji Tuhan. Ya tentu dengan kekuatan sendiri. Kita akan mustahil bisa menang dari daging ini, bisa menang dari dunia ini. Tapi puji Tuhan. Kalau tadi dikatakan Azaria bin Oded itu dihinggapi roh Allah. Tapi setelah kematian Kristus, siapa yang percaya kepadanya, roh Allah bukan hinggap, tapi berdiam. Menjadi metrai di dalam hati. Maka akan ada kemampuan orang itu bisa benar dan menang. Kalau ini tadi, yang dihinggapi itu orang tertentu, hanya nabi. Itu pun hinggap. Kalau Tuhan mau bernubuat. Tapi kalau enggak. Karena dulu Roh Kudus diberikan sebagai tugas. Kalau melakukan tugas. Tapi ini tidak. Kepada orang percaya sudah diberikan Roh Kudus. Bukan hanya metrai. Tapi penolong, penghibur, pengajar. Mendampingi terus. Menyertai terus. Makanya luar biasa kalau untuk sekarang ini ya. Setelah kematian Kristus ini, dikatakan tubuhmu itu menjadi bait Allah. Iya, satu sisi ini satu penghiburan yang besar, satu sisi juga menakutkan. Karena apa? Tuhan juga berkata bahwa apa? Aku Allah cemburu. Dan dia tidak mau ada yang menjadi saingan di sini. Kalau Tuhan cemburu kan tandanya dia sayang ya. Sempat nanti suami itu gak pernah cemburu sama Andu, pertanyaan itu. Apa sudah ada yang lain di luar sana? Jadi kalau dia masih cemburu, mak, lipstick itu mak ya udah terlalu merah itu. Itu bahagia saja kami ibu-ibu, rupanya suamiku masih sayang sama aku. Atau justru balasnya, norak kali bapak ini. Itu aja pun diprotes, jangan gitu. Di mana ada kasih, di situ pasti ada cemburu. Tuhan gak mau berbagi. Maka di sini tadi kita melihat, tentu dalam menghadapi segala tantangan di bumi ini, daging dan dunia ini tadi, kekuatan kita siapa? Tuhan, firman-Nya. Bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya bergantung dulu, awal-awal pertobatan begitu serius. Apapun tanya, malah sampai seriusnya beli baju pun tanya, Tuhan yang mana? Yang lebih parahnya, warna apa? Ini udah payah, sehingga apa? Kemerdekaannya dalam memilih warna pun dia letakkan sama Tuhan. Gitu ya kan? Itu begitulah hatinya. 5 tahun ke depan, 10 tahun kemudian, 15 tahun akhirnya, kayak mana? Masih setia? Begitu juga dalam rumah nikah ini ya, jangan cintanya di awal. Kotoran giginya pun dimaklumi. Kukunya yang hitam pun dipahami. Ini sekarang apa? Bau keringat pun diprotes. Bukan juga apa ya, bukan mengajari yang benar. Udah banyak, semua masalah. Kenapa? Cinta terkikis.
Kenapa? Ya banyak lah. Ya aku nggak tahu, kamu lah yang tahu yang menikahinya. Aku nggak ada, suamiku kan nggak tahu aku. Tapi kamu apa? Kalau sudah ada, nggak lagi seperti dulu cinta ini kan ada masalah. Iya, kamu lah duduk dua-dua kan gitu ya. Bicaralah, buat lagi lah pembaharuan. Iya, kalau Pak Bangun pernah bilang apa? Ku ajak Mama Berli makan KFC katanya. Itu cuma jalan-jalan ajanya itu. Supaya apa? Bisa berduaan berbicara. Gimana orang tua kami di sini? Pernah lakukan seperti itu kalau sudah ada terasa riak-riak ini, memanas suasana? Itu ya. Kita ke sini terakhir kita melihat. Ayat yang terakhir di pasal 16 dikatakan, di pasal 16 ayat yang ke-13. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikubur di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkan di atas petidurannya yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara mencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Iya, jenazah Asa terbaring di atas rempah-rempah yang harum. Tapi tidak seharum namanya sebelumnya. Mari kita melihat kitab Pengkhotbah 7. Pengkhotbah 7 ayat 1. Saya baca. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Betapa perlunya sampai akhir itu bergantung pada Tuhan. Betapa perlunya sampai akhir kita boleh berjuang benar. Dan Tuhan bilang apa? Untuk semua usahamu itu kau akan ada upah. Iya. Dan satu lagi kita melihat 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Korintus 10 ayat 12. Saya bacakan. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Apa dikatakan? Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ketika kita menghakimi, itu berarti kita katakan apa? Kita sedang kuat. Orang yang lemah. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau orang merasa kuat, hati-hati. Iya. Yang sehat secara rohani makin menyadari kelemahan hari lepas hari. Makin menyadari ketidakberdayaan. Ya, di mana memang aku perlu Engkau Tuhan menolong aku hari lepas hari. Maka semakin bergantung kepada firman dan di dalam doa itu. Ya, jadi ini yang bisa kita belajar hari ini sebagai koreksi bagi kita. Bagaimana kita dulu ketika datang kepada Tuhan. Awal-awal kita bertobat, mungkin awal semua baik. Artinya kita melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Apakah dalam perjalanan ini masih sama kebergantungan kita kepada Tuhan? Masih sama kesetiaan kita? Masih sama perjuangan kita untuk ikut Tuhan? Dan masih lanjut ini? Iya, tadi ditanya sama Rima, ada yang sudah tahu besok mati? Belum ya? Iya, tapi menaruh ke dalam pikiran, hari ini hari terakhirku itu enggak apa-apa. Menyadari hari ini hari terakhirku. Ini akan tentu membawa kepada sikap yang benar. Inilah yang menjadi doa Musa. Berilah kami hati bijaksana Tuhan. Bahwa hari-hari kami ini singkat. Dengan memperlengkapi diri, aku enggak lama waktuku di sini. Tentu itu akan menolong kita benar. Iya. Lebih baik nama yang harum daripada harta yang banyak. Lebih baik hari kematian dari hari kelahiran. Tapi kalau setia dari awal sampai akhir, mantap. Mantap. Iya. Jangan di awal sudah berantakan, di akhir baik, nanti kayak Manase. Yang di bawah ini tak terperbaiki. Iya. Jangan juga kayak gini ya. Awal yang hebat,
akhir yang tragis. Mari kita berdoa. Tuhan, lewat kisah hidup Raja Asa ini, Engkau mau mengajari kami juga. Sebagaimana Azaria bin Oded tadi, Engkau beri pesan supaya mereka mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Hari ini bagi kamilah firman ini. Tolonglah kami Tuhan, sebagaimana yang Tuhan katakan. Kalau kami berjalan di jalan-Mu, hidup dalam firman-Mu, maka Engkau berjalan di jalan kami. Kalau Engkau di situ Tuhan, maka akan ada kemenangan. Sekalipun mungkin kami lemah, sekalipun mungkin kami terbatas, tetapi Engkau Allah yang kuat, Engkau Allah yang hebat itu akan memberikan kemenangan lepas kemenangan. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh melihat keadaan kami hari ini. Apakah sudah carut marut, ataukah sudah kacau balau, entahkah di keluarga atau hati kami atau pikiran kami. Biarlah ada hati yang merendahkan diri Tuhan, supaya kami terus boleh menyelidiki hati kami di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, ajari kami untuk tidak menuntut. Tolong kami Tuhan, karena kecenderungan hati kami seringkali ke arah yang sana. Memaksa orang, menuntut orang, bukan memaksa diri dan menuntut diri. Tuhan tolong kami, kasihani kami Tuhan, supaya lewat pelajaran ini kami benar-benar bisa diingatkan. Kalaupun ada kami yang saat ini mungkin sudah mengandalkan kekuatan, cara, ataupun Tuhan sudah menegur tapi melawan. Tuhan tolonglah supaya akan benar-benar terjadi pertobatan dan juga terjadi pembaharuan. Itu yang kami rindukan. Tuhan Kau akan kerjakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh ibadah ini. Tuhan, Engkaulah kiranya akan membawa dan memimpin kami, supaya hari lepas hari Tuhan, condongkanlah kiranya hati kami ini kepada kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Allah ya kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu.